Kasus tewasnya Pina Cirebon dan pacarnya Eki yang merupakan anak dari Ibtu Rudiana masih meninggalkan berbagai pertanyaan. Bahkan Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno yang merupakan mantan Wakapolri ungkap Ibtu Rudiana kunci kasus Pina Cirebon dan meminta ayah dari Eki untuk membuka. Nah, menurut Ugro, posisi Ibtu Rudiana tak jauh berbeda dengan Baradae dalam kasus Sambo. Selain itu, Ugro Seno juga menduga kedua korban dibawa dengan kendaraan lain karena sepeda motor yang meninggalkan bekas darah hingga saat ini tidak ditemukan. Dan Ugro Seno juga menjelaskan bahwa dengan adanya pembunuhan Pina yang sadis ini bukanlah hanya karena dendam biasa dan ini bisa jadi adanya mafia. Nah, mengutip perbincangan tadi timbullah pertanyaan, siapa backingan Ibtu Rudiana? Dan berikut adalah sosok yang membongkar sehebat apa Ibtu Rudiana itu dan siapa yang ada di belakang Rudiana sampai Polda dan Kapolri pasang badan. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Pina dan beberapa temannya termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan, jatuh. Setelah jatuh dibawa ke belakang showroom. Di belakang showroom diperkosa secara bergiliran. Lalu kemudian dibunuh. Dibawa lagi ke flyover. Supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen, bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan. Siapa yang bayar ya itu yang dibeda. Beda dengan institusi negara. Institusi negara tak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka, antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot, ya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian, ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku. Tetapi di dalam pengakuannya, di beberapa keterangan di penyidikan, dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki
kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Ini hari ulang tahun negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul itu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat.